Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Ade Saputro dalam program News Update Tribun Sumsel dan Sri Poko TV. Nah pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Perum Bulog. Perum Bulog bersama kita ada pimpinan wilayah Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ibu Elis Nurhayati. Selamat malam Ibu. Malam Pak Eko. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian bersama Ibu Elis juga ada Pak Dimas Wage. Ya. Pak Dimas Wage adalah Regional Manager UB Jastasma, Pak ya. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, lagi rame-rame ini tentang panen padi yang muncul di pemberitaan tribunsumsel.com maupun Sriwijaya Post. Itu tentang panen di beberapa daerah, ada di Banyuasin, kemudian di Ogan Ilir, dan mungkin beberapa daerah lain di Sumatera Selatan, dan memang kita adalah lumbungnya pangan ya. Nah, kita akan membahas di musim panen ini karena ada kaitannya dengan narsum-narsum istimewa kita ini adalah tentang bagaimana penyerapan hasil panen oleh Bulog. Demikian Bu ya. Kita akan bertanya langsung kepada Bu Elis seperti apa persiapan Bulog dalam menyambut musim panen di Sumsel kali ini, Bu. Terima kasih Pak Eko. Pertama, untuk persiapannya kami menyediakan space gudang. Jadi terkait dengan space gudang di Kanwil Sumsel dan Babel, itu kita sudah menyiapkan, kami kapasitas gudangnya itu ada 100.500 ton setara beras. Dan agar lebih optimal lagi untuk penyerapannya, nanti kami juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra BUMN dan pihak swasta yang memiliki sarana-prasarana yang bisa digunakan untuk penyimpanan beras yang sesuai dengan standar Bulog. Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan BUMN, kemudian juga mitra-mitra penggilingan yang memang bisa digunakan fasilitasnya seperti fasilitas silo gitu kan. Nah itu bisa akan kita gunakan untuk penyimpanan beras-beras Bulog. Kemudian selain untuk mempersiapkan tempatnya, kami juga sudah mempersiapkan untuk personilnya. Jadi kami untuk personilnya sudah kita siapkan juga. Kita siapkan ada posko-posko pengadaan. Jadi kami akan menempatkan di beberapa titik itu, terutama di tempat-tempat yang tadi Pak Eko sampaikan. Saat ini kan sedang musim panen ya di Banyuasin, kemudian juga OI. Nah itu akan kami tempatkan. Jadi nanti para petani ataupun para penyuluh yang ingin berkomunikasi atau konsultasi dengan Bulog terkait dengan harga dan lain-lainnya itu bisa datang ke posko Bulog. Selain itu juga kami juga menyediakan call center yang bisa dihubungi oleh para petani atau para penyuluh yang nanti ingin menanyakan terkait dengan bagaimana caranya untuk masuk ke Bulog, untuk melakukan pengadaan ke Bulog dan lain-lainnya terkait dengan atau mau menyampaikan informasi terkait dengan kapan panennya di wilayah mereka gitu, agar nanti kami bisa langsung menyerap. Selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk melakukan monitoring ke wilayah-wilayah panen tersebut, supaya nanti dari petani itu hasil panennya bisa optimal kita serap di tahun ini. Terus kan saat ini juga sudah ada informasi mungkin ya dari para petani dan semua kita mungkin sudah mendengar dari berita-berita bahwa akan ada kenaikan harga. Mungkin ini kan berita bahagia ya buat para petani yang tadinya kita Bulog itu kan perusahaan BUMN. Jadi kalau kami melakukan penyerapan untuk pengadaan itu, kami berdasarkan ketentuannya melakukan penyerapan itu untuk tahun 2025 di awal tahun. Ini kita masih menggunakan peraturan Perbadan Pangan Nasional nomor 515 tahun 2024. Nah, tapi untuk besok itu tanggal 15 itu akan ada perubahan. 15 Januari 2025. Betul. Akan ada perubahan harga. Ada perubahan harga. Jadi kita kan perbadannya memang sudah keluar, Perbadan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025. Tapi untuk masa berlakunya itu baru di tanggal 15 Januari 2025. Itu mungkin kabar bahagia buat para petani.
sehingga nanti para petani di musim panen ini bisa mendapatkan harga yang lebih baik lagi gitu. Tapi tentu ada syarat-syarat tertentu Bu Ya, ya untuk betul, mendapatkan betul. harga 6.500 itu Bu ya per Betul, kilogram gitu betul. ya. Tapi sebelum sampai ke situ nih Bu, mungkin banyak juga masyarakat kita yang belum tahu secara teknis itu cara kerja Bulog tuh seperti apa sih Bu? Orang kan tanya misalkan nyerap beras petani gitu ya, kemudian ada harga tinggi, ada harga rendah. Sebetulnya bolehlah dijelaskan sedikit Bu, cara kerjanya Bulog itu ke masyarakat tuh seperti apa sih yang mudah dipahami oleh para petani? Baik, terima kasih ya Pak. Jadi Bulog itu kan saat ini masih sebagai badan usaha milik negara. Jadi Bulog itu kita segmen kegiatan itu ada PSO, Public Service Obligation atau penugasan dari pemerintah, ada juga dari sisi komersilnya. Nah, jadi untuk yang Public Service Obligation atau PSO ini kami masih ditugaskan dari pemerintah. Jadi dasar penugasan itu antara lain sesuai dengan peraturan Presiden nomor 125, pemerintah tuh menugaskan kepada Bulog. Jadi di situ ada cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah berdasarkan peraturan Presiden nomor 125 itu untuk tahap pertama itu ada 3 komoditi, yaitu pertama adalah beras, jagung, dan kedelai. Jadi padi, jagung, dan kedelai. Pajale ini untuk tahap pertama sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut ditugaskan kepada Perum Bulog. Sedangkan untuk komoditi-komoditi yang lainnya itu bisa ditugaskan kepada Perum Bulog ataupun kepada BUMN yang lain. Jadi misalnya di luar itu komoditi misalnya gula, minyak atau apa itu bisa ditugaskan kepada Bulog atau BUMN yang lain. Tapi untuk saat ini penugasannya itu padi, jagung, dan kedelai. Nah, ya untuk penugasannya itu jadi kita bukan hanya pengadaan, tetapi di dalam peraturan pemerintah tersebut cadangan pangan itu melakukan pengelolaannya terkait dengan pengadaannya, kemudian pengelolaan persediaannya, dan juga untuk penyalurannya. Jadi kalau yang pengadaannya ini, kami pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penyerapan dari dalam negeri. Jadi kita sebisa mungkin melakukan untuk stok kita akan serap dari dalam negeri. Tapi misalnya ternyata dari dalam negeri itu stoknya dari sisi PSO gitu ya. Tadi kan kita melakukan pengadaannya secara reguler dari sisi PSO. Nah ini kan ketentuan terkait dengan penyerapannya ini berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 151 untuk saat ini. Tapi besok berubah ke peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025. Jadi pengadaannya itu mengacu pada peraturan tersebut. Nah selain pengadaan dalam negeri, yang PSO, kami juga melakukan pengadaan secara sisi komersil. Jadi kami kan tadi segmennya PSO dan komersil, jadi kami pun melakukan pengadaan untuk komoditi-komoditi yang secara komersil. Jadi beras pun bisa kami serap dari sisi komersilnya. Karena kalau tadi berdasarkan peraturan untuk PSO, kita menyerap sesuai dengan standar dan ketentuannya. Tetapi kalau untuk komersil, selama itu kita bisa memperoleh profit, kita bisa melakukan pembelian. Jadi misalnya kalau saat ini kita melakukan pembelian untuk beras premium gitu kan, seperti kita melakukan penyaluran beras ASN di Provinsi Sumatera Selatan, itu kita melakukan penyerapannya secara komersil, jadi beli beras secara premium gitu. Itu untuk pengadaannya. Nah kalau misalnya dari pengadaan dalam negeri itu masih belum mencukupi, nanti pemerintah akan melihat nih apakah dari stok yang komersilnya itu bisa dialihkan ke PSO atau tidak. Tapi kalau misalnya ternyata masih belum mencukupi juga, itu pemerintah bisa menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor atau pengadaan luar negeri. Tapi itu pun sudah harus ada izin impornya. Dan kalau untuk pengadaan luar negeri itu dilaksanakannya di kantor pusat Perum Bulog. Jadi kalau kami hanya melakukan penerimaan saja atas pengadaan luar negeri yang sudah dilakukan oleh Perum Bulog kantor pusat yang ditugaskan dari pemerintah gitu. Tapi untuk tahun 2025 ini sebagaimana yang disampaikan pada Rakor Pangan kemarin, harapan dari Pak Presiden kan kita bisa swasembada pangan, khususnya untuk komoditi beras, kemudian juga gula, jagung, dan garam kan. Nah, jadi harapannya ini kita bisa menyerap semaksimal mungkin dari dalam negeri. Itu untuk pengadaannya. Kemudian untuk pengelolaan stoknya,
pengelolaan stok ini memastikan bahwa stok yang ada di wilayah kerja itu khususnya kalau secara Bulog seluruh Indonesia ya, tapi kalau kami karena Kanwil Sumsel dan Babel, berarti kami memastikan bahwa stok yang ada di Kanwil Sumsel dan Babel itu di seluruh wilayah kerja kami itu cukup untuk kebutuhan penugasan yang diberikan kepada pemerintah kepada kami. Jadi kami memastikan bahwa stok-stoknya karena kan kami ada wilayah kerjanya itu di 17 kabupaten kota untuk di Sumatera Selatan dan ada 7 kabupaten kota di Babel. Nah ini kami memastikan kalau misalnya kan ada wilayah yang memang sentra produksi dan ada yang bukan sentra produksi. Yang sentra produksi misalnya di Kanwil, karena Kanwil membawahi wilayah kerjanya ada Banyuasin, Muba, kemudian OI, Oki, dan Palembang. Nah, sentra produksinya kan ada di Banyuasin, kemudian Muba, OI, dan Oki. Nah, maka kami ini bisa melakukan pengadaan maksimal dari hasil yang ada di kabupaten tersebut. Nah, untuk cabangnya, kami ada 3 cabang yang di Sumsel. Itu ada cabang Oku, kemudian cabang Lahat, dan cabang Lubuk Linggau. Ya, betul. Di cabang Oku ini, kebetulan kan Oku itu membawahi wilayah kerjanya Oku Induk, Oku Selatan, dan Oku Timur. Oku Raya berarti dia. Ya, jadi yang Oku Timur ini kan ada Belitang ya, di situ kan merupakan sentra produksi juga. Nah, jadi di cabang Oku ini biasanya akan melakukan penyerapan juga terhadap hasil panen-panen yang ada di wilayah tersebut. Tapi untuk yang Lahat memang tidak sebanyak di wilayah Kanwil dan Oku. Namun sebenarnya di wilayah Lahat dan juga Lubuk Linggau yang membawahi wilayahnya ada Musirawas Utara dan Lubuk Linggau, itu juga memang ada daerah panennya tapi tidak sebanyak di 2 tempat ini gitu. Jadi untuk memastikan nanti ketika misalnya Lahat ataupun Linggau tidak memiliki stok, nanti kami yang dari Kanwil ataupun dari Oku yang akan mendistribusikan ke cabang-cabang tersebut. Jadi memastikan bahwa wilayah kerja kami itu walaupun si Lahat itu dia tidak memiliki bukan sentra produksi, tapi dia harus memiliki kecukupan stok untuk memenuhi kebutuhannya di Lahat. Dikirim ke gudang sana gitu. Ya, betul. Kami movement-kan ke sana. Itu untuk pengelolaan stok dan untuk pengelolaan stok juga kami memastikan bahwa stok yang dikelola kami itu kualitasnya itu harus terjaga. Makanya kami pada saat kita melakukan pengadaan atau penyerapan itu harus memastikan bahwa beras ataupun gabah yang masuk ke Bulog itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena setiap kali kita pengadaan tidak langsung kita salurkan. Kita ada yang kita salurkan dan ada yang kita simpan untuk ketahanan stok, sehingga ketika kita menyimpan berarti kita harus memiliki beras ataupun gabah yang sesuai dengan standar sehingga dia tidak mudah rusak. Namun walaupun kita sudah melakukan penyerapan sesuai standar, kita tetap melakukan pemeliharaan. Jadi untuk gudang-gudangnya kita lakukan spraying setiap bulan, kita memastikan bahwa untuk kondisi di gudangnya itu memang bersih. Dan ketika misalnya memang ada gabah atau ada beras yang memang ternyata ada terserang hama, itu kita akan lakukan perawatan. Nah ini makanya ada Mas Dimas, karena kan kami itu melakukan pemeriksaan kualitas itu setiap hari. Jadi kepala gudang itu akan melakukan pengecekan setiap hari dan melaporkannya di dalam sistem kami bahwa kualitas dari si beras yang di gudangnya itu seperti apa. Ketika misalnya dia kan di gudang pun ada standarnya untuk lakukan supaya nanti berasnya itu memiliki kualitas yang baik, ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya membuka gudang sehingga nanti ada aerasi udaranya di gudang itu baik dan menjaga suhu gudangnya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menjaganya. Dan tapi kalau misalnya ternyata ada karena kan itu kan barangnya mudah rusak ya. Dan kalau misalnya ternyata memang dia terserang hama dan sudah pada tingkat yang sedang, nanti akan dilakukan perbaikan atau pemeliharaannya dengan melakukan fumigasi oleh UB Jasa Sma ini. Gitu. Itu untuk pengelolaannya. Nah, untuk penyalurannya sendiri di tahun 2025 ini kita akan melakukan penyaluran untuk penugasannya adalah dari pemerintah sudah memberikan penugasan kepada kita untuk melakukan penyaluran beras SPHP.
Jadi kan kita SPHP itu sudah kita salurkan dari tahun 2023. Nah, alhamdulillah pemerintah memberikan penugasan kembali kepada Perum Bulog untuk alokasi bulan Januari dan Februari. Jadi kami akan melakukan penyaluran beras SPHP itu di bulan Januari dan Februari. Selain itu, pemerintah juga menugaskan kepada Perum Bulog untuk melakukan penyaluran bantuan pangan. Jadi masyarakat-masyarakat yang nanti sudah ada datanya dari data yang diberikan oleh Bappenas, untuk yang saat ini data yang diberikan itu adalah data dari Bappenas ya, dari Badan Perencanaan Nasional, yaitu registrasi sosial ekonomi. Jadi dari data tersebut nanti akan diberikan kepada kami by name by address-nya. Jadi penerima bantuan pangan itu sudah ditentukan siapa-siapanya, tapi untuk memastikan kembali itu biasanya dilakukan tahap verifikasi. Jadi dari kantor pusat untuk datanya itu akan diverifikasi dengan pihak yang terkait. Kemudian pada saat nanti data tersebut diberikan kepada Kanwil, kami pun akan melakukan verifikasi dengan pihak terkait. Biasanya kalau tahun kemarin itu kita melakukan verifikasi terhadap data BNBA-nya itu dengan Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga dengan Bapeda, kemudian Bulognya sendiri, dan Dinas Sosial dan Dukcapil gitu. Nah itu untuk kegiatan penyaluran yang sesuai dengan penugasannya. Baik, maaf saya potong sedikit. Iya. Tadi sudah sangat panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana kerja Bulog, kemudian sampai tadi sempat menyinggung SPHP gitu ya, program yang sudah berjalan sejak 2023 Bu ya, 2023. Nah, sebelum nanti kita akan coba singgung seperti apa sih sebaran SPHP, kan ada banyak mitra-mitra yang dilibatkan kalau dulu kan, nanti kita akan coba singgung, tapi saya ingin coba kembali ke soal kualitas ini Bu. Siap, kualitas ya, kualitas gabah yang akan diserap oleh Bulog nih. Ini sekarang nih lagi panen gitu Bu ya. Apakah stok sebelum panen ini masih banyak gitu Bu, pertanyaannya Bu? Kalau stok insya Allah cukup. Jadi stok kami itu sudah cukup berada di masing-masing wilayah kerja kami itu sudah cukup untuk penyaluran, baik penyaluran SPHP, penyaluran Bampang maupun penyaluran yang ditugaskan kepada kami. Jadi sampai nanti posisi di panen raya itu stok kami masih cukup. Panen stok raya itu terjaga. Nanti kan biasanya stok yang panennya itu kan dari mulai Februari sampai dengan Mei ya Pak, untuk yang saat ini. Yang tahap yang pertama, panen pertama. Panen raya tahap pertama gitu Bu ya? Iya, tahap pertama karena kan panen di Sumsel itu 2 kali ya Pak. Ada panen yang di Februari sampai dengan Mei, dan nanti ada juga yang panen gadunya. Baik. Ini termasuk salah satu isu yang sangat penting di kalangan masyarakat tuh, tolonglah beli hasil panen kami ini lebih tinggi gitu kan. Ada juga yang bilang, oh ini tidak sesuai dengan HPP gitu. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan pada kesempatan ini, seperti apa sih Bulog itu memberikan standar, oh ini dibeli dengan harga sekian, ini dibeli dengan harga sekian. Ya, jadi tadi untuk yang berarti per tanggal 14 ini kami masih menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 515 Tahun 2024. Di mana standarnya yang untuk GKP itu untuk GKP di tingkat petani ya, itu standarnya adalah untuk kadar airnya adalah maksimalnya 25%, dan untuk hampa kotorannya itu adalah maksimal 10%. Itu dengan harga 6.000. Namun kalau kita lihat, kami kan melakukan monitoring ke lokasi-lokasi panen bersama dengan Dinas Pertanian. Itu ternyata ada beberapa petani-petani yang melakukan panennya itu lebih awal. Jadi harusnya masa panennya mungkin masih beberapa minggu ke depan, tetapi karena mungkin akhir-akhir ini kan cuacanya kan curah hujannya tinggi, kemudian juga wilayah Sumsel yang di Banyuasin itu kan ada yang memang pasang surut, sehingga mulai ada pasang airnya. Sehingga dikhawatirkan itu untuk padinya itu terendam. Makanya ada beberapa petani yang akhirnya memanen sebelum masaknya gitu. Nah, ketika melakukan panen yang memang belum masaknya, itu menyebabkan si hasil padinya itu kualitasnya pasti akan di bawah standar. Nah, kami pun kemarin pada saat ke lapangan, memang kita masih lihat hasil panennya itu
masih terdapat bulir-bulir hijau. Jadi karena panennya belum masanya gitu ya. Jadi harusnya kan kuning semua kalau memang sudah pada masa panennya pasti dia akan kuning gitu. Tapi Ini udah tua tapi belum saatnya gitu. Bu? iya, belum saatnya karena berarti kan mungkin butuh waktu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Tapi karena dipanen lebih awal sehingga masih ada yang berbulir hijau. Terus kami juga melakukan pengecekan untuk kadar airnya. Karena kalau kami ke lapangan, kami pasti akan beserta dengan petugas PPK, pemeriksa kualitas, nanti yang akan melihat kualitas gabahnya itu seperti apa. Kami sempat melakukan pengecekan dan memang pada saat di lapangan itu untuk kadar airnya rata-rata itu memang di 28 sampai di atas 30 gitu. Nah, padahal kan kalau kita lihat untuk di peraturan Badan Pangan Nasional sendiri yang untuk standarnya tadi yang sebagaimana saya sampaikan ada memang tabel rafaksinya. Jadi untuk gabah kering panen yang memang tidak sesuai dengan standar, di luar standar itu bisa mengikuti tabel rafaksinya. Jadi nanti akan ada untuk yang kelompok 1 misalnya dia kadar airnya berapa sampai berapa sih. Sampai yang di kelompok ketiga itu kadar airnya misalnya antara 30 maksimal. Iya, 26 sampai 30 itu Hmm. dengan harga 5.250. 5.200. Iya, jadi itu sudah ada tabel-tabelnya sehingga nanti ketika kita melakukan pengecekan dan kualitasnya itu memenuhi sebagaimana di tabel tersebut, berarti kita menggunakannya harga yang sesuai dengan tabel di dalam peraturan tersebut. Oh, berarti aturan yang lama katakanlah ya, untuk Iya. sampai hari ini ya itu berlaku untuk di seluruh daerah dong Bu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Ya, berarti betul. termasuklah di Sumatera Selatan, OI, Betul. Banyuasin dan Betul. sebagainya. Termasuk agak dilema juga berarti petani kita Bu saat ini, di mana satu sisi cuaca kurang Iya, menguntungkan betul. bagi mereka, di sisi lain juga kalau dipanen lebih cepat ternyata harga jualnya lebih Iya, Anjlok, karena di ya. bawah standar itu. Ya berarti mungkin ya harapannya sih para petani itu bisa menjaga padinya supaya memang bisa tetap sesuai dengan ini ya maksudnya Masa panen. masa panennya Masa gitu. panen. Jadi tunggu mudah- dulu gitu ya. Iya, ditunggu dulu sampai benar-benar sudah saatnya gitu. Dan kan kami juga sering ke monitoring ke mitra-mitra juga ke para penggilingan gitu. Ternyata memang ada informasi, tapi nanti kami juga akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Karena kan terkait dengan rendemennya itu ya. Jadi terkait rendemen yang di Sumsel ketika pada saat dia panennya di musim saat ini, di panen pertama, itu memiliki rendemennya mungkin yang agak lebih kecil dibandingkan dengan yang pada saat di musim panen kedua. Karena kan di musim panen kedua itu kan cuacanya relatif lebih hangat. Sehingga rendemennya itu dia Bisa akan naik. lebih tinggi lagi. Berarti katakanlah kualitasnya lebih bagus gitu Bu ya? Ya, di masa musim panen Hasil kedua itu giling ya, lebih hasil gilingnya Iya, lebih hasil bagus. giling lebih banyak. Berarti inilah yang menyebabkan ada perbedaan harga dari sisi harga penyerapan itu Bu ya? Ya, betul. Jadi Karena secara kualitas ya? Selain itu juga mungkin kan lokasi dari petani itu berbeda-beda ya Pak. Jadi ada lokasi petani mungkin kemarin kan kami juga monitoring ke Telang gitu kan. Di Telang itu kan ada lokasi-lokasi yang memang tidak bisa dilalui Sulit oleh akses. kendaraan roda 4 gitu. Jadi akses untuk masuk ke wilayah ke sawahnya itu sulit dilalui. Jadi itu juga mempengaruhi Harga. karena kan kalau misalnya si petani itu dia berada di wilayah yang mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan untuk melakukan pengangkutan ke penggilingannya. Sedangkan kalau misalnya yang wilayah-wilayah yang dia agak lebih sulit, nah itu mungkin yang akan jadi mempengaruhi harga juga karena kan untuk ongkos angkutnya yang dari tempat dari sawah ke tempat Penggilingan. misalnya di penggilingan itu kan kalau kita lihat di tabel peraturan perbadaan itu untuk harga GKP di tingkat petani itu kan 6.000 yang lama ya Pak. Sedangkan di penggilingan itu 6.100. Jadi harga selisihnya itu untuk
untuk perbedaan di sawah dengan di penggilingan itu hanya 100. Berarti antara lain kan itu untuk ongkos angkut kan. Gimana kalau misalnya petaninya itu yang memang jauh jaraknya ke kayak di Telang tadi, dia dari sawah ke dermaga aja dia harus menggunakan motor gitu. Iya. Terus sampai ke dermaga dia harus mengangkut juga ke tingkat ke penggilingannya itu juga membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi harga itu. Jadi memang sudah ditetapkan ketentuannya, tetapi di lapangan itu cuaca, faktor geografis dan lain-lainnya itu mempengaruhi juga gitu. Mau tidak mau memang mempengaruhi harga gitu. Baik. Saya coba ke Pak Dimas Wagen. Ya, siap. Tadi kan Ibu Elis sudah menjelaskan bahwa hari ini terakhir harga 5.200 Bu ya. 6.000 GKP. Jadi besok sudah mulai harga baru. Iya. Harga baru tapi tentu saja dengan tadi standar kualitas. Iya. Seperti apa kualitasnya. Nah, itu bagaimana Pak Dimas Wage bisa menjelaskan kepada masyarakat kualitas yang dimaksud untuk harga standar 6.500 itu seperti apa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dimas dari RMUP Jasa Sumsel Mabel, di mana kami itu adalah unit bisnis dari Perum Bulog yang bekerja dalam di lingkungan Perum Bulog dengan penugasan pertama sebagai perawatan kualitas komoditinya Bulog, dan kedua sebagai badan independen dari Bulog untuk penerimaan beras, gabah, jagung, dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa kita jelaskan bahwa tujuan kami hadir di sini sebagai kerjasama, kami sebagai penyaring utama untuk setiap komoditi yang diterima oleh Perum Bulog. Jadi oleh sebab itu makanya kami harus memberikan informasi yang lugas dan bisa dipercaya serta valid terkait komoditi yang mau dibeli oleh Perum Bulog. Maka itu kami hadir di sini, dan tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dengan peralatan-peralatan yang telah kami punyai, serta personel kami di lapangan. Nah, selanjutnya terkait untuk penerimaan tahun 2025 ini, benar seperti kata Ibu Elis tadi, bahwa pemerintah telah menjamin harga gabah di tingkat petani dan di penggilingan maupun kering panen maupun kering giling itu di harga 6.500 untuk kering panen di tingkat petani sampai kalau di GKG di 8.000. Nah, tapi ini kan kita kan utamakan di yang lagi rame-rame ini kan yang di tingkat petani ya. Jadi untuk informasi awal ini kan berlaku besok, Pak. Dan tanggal 15 Januari 2025. Januari tahun 2025. Dan kami di sini sebagai badan independen yang dipercaya oleh Perum Bulog untuk melakukan survei awal ataupun mitigasi awal terhadap barang-barang ini, kami mengikuti acuan dan kami hanya memberikan informasi. Jadi sesuai Perbadan nomor 2 tahun 2025 untuk harga 6.500 itu ada unsur-unsur atau standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu kadar air sebesar 25% serta butir hampa dan kotoran sebesar 10%. Kalaupun ada harga di bawah itu, misalnya kualitas dari petani, Bulog tetap membeli. Tapi kita melakukan rapaksi. Ada beberapa kategori, yaitu kategori 1 dia kadar air 25, tapi butir hampa dan kotoran itu di atas 10%, jadi 10 sampai 15. Kemudian ada kategori 2 itu dia kadar air 26 maksimal 30%, dan mungkin ini perlu dicatat ya. Jadi maksimal itu dari Perbadan itu dia itu 30%, Mas. Maksimal yang bisa kita terima kadar air 30%. Dan dengan butir hampa maksimal 10%. Itu di harga 6.075. Dan terakhir itu 5.750. Itu yang ketiga, Bu. Nah, terus ada lagi kualitas yang ketiga. Kualitas ketiga ini dengan kadar air 26% sampai dengan maksimal, sekali lagi saya tekankan ini maksimal 30%.
dengan butir hampa maksimal 15%, itu harga terendah sesuai HPP ini kita beli dengan harga 5.750 di sawah, Tingkat petani. di tingkat Tingkat petani. Nah, jadi mungkin kita harus satukan dulu bahwa inilah tujuan dari pemerintah kita melalui Wamen kemarin telah hadir kemarin kan gitu, bahwa pemerintah menjamin harga tidak akan jatuh. Minimal di harga 6.000. Tapi ya itu tadi seperti kita sampaikan Penuhi bahwa standarnya. ada standar yang harus kita penuhi, karena itulah yang menjadi tolok ukur bahwa gabah ini bagus, gabah ini jelek, atau lain-lain sebagainya. Makanya kemarin kita bersama Bu Elis serta tim dari Perum Bulog bersama Dinas Pertanian, BKP, terus ini kita turun ke lapangan, kita mengedukasi teman-teman petani kita ini untuk menjaga gabahnya itu jangan dipanen lebih awal, agar bisa menghasilkan gabah dengan kualitas bagus, rendemennya masuk, kemudian kadar airnya masuk. Mungkin kalau kadar air ini kita di Sumsel, kalau benar ketika Ibu tadi, di awal-awal ini masih ada penghujan, Pak. Jadi untuk mengejar kadar air 25% itu mungkin agak sulit. Tapi minimal dia bisa masuk di rank 26 sampai 30 tadi. Berarti masuk kategori 2. Bisa masuk kategori 2. Dan untungnya ini kita informasikan bahwa untuk panen yang di Banyuasin ini kita menggunakan combine harvester, di mana itu sudah alat sinten yang cukup canggih ya. Jadi hasil panennya bagus, hampa kotornya juga lebih sedikit. Jadi kita harap petani ini bisa menahan jangan terlalu buru-buru menjual hasil panennya itu. Karena ya itu tadi pemerintah sudah menjamin bakal dibeli oleh kita. Nah, itu jadi harapan kita bersama ya Perum Bulog bisa dapat gabah dengan kualitas baik, serta petani bisa mendapatkan harga yang bagus. Lalu pertanyaannya, bagaimana para petani bisa tahu bahwa gabah yang dia panen itu kualitasnya sudah masuk 25%, 26%. Adakah alat ukur sederhana yang bisa mereka gunakan? Oh ya, baik. Kalau untuk pastinya di lapangan kita kurang tahu pasti, Pak ya. Tapi saya yakin petani kita ini sudah cerdas. Jadi dia sudah tahu bahwa ini sudah bisa dipanen dengan kualitas begini. Dan untuk menunjang itu juga kami beserta tim dari Perum Bulog dari Dinas Pertanian juga kita telah mendirikan pos-pos untuk penerimaan tadi. Jadi silakan buat petani yang mau misalnya ada rencana panen, dia merasa bahwa padi saya sudah kategori siap panen, yaitu ya silakan menghubungi pos-pos yang nanti telah kita siapkan, terutama di daerah Banyuasin ada beberapa titik, satu di daerah Tanjung Lago, terus ada di Muara Telang. Utamanya itu kita dirikan pos itu di gudangnya Perum Bulog, kebetulan ada di daerah Muara Telang itu. Nah itu kita jadikan sebagai pos utama kita. Nanti selanjutnya kita akan dirikan lagi pos-pos yang lebih ke dalam lagi, mungkin bisa ke wilayah yang lain, atau nanti kita siapkan. Nah silakan datang ke situ, nanti hubungi tim kita, nanti tim kita yang turun ke lapangan untuk mengecek kualitas itu dengan alat-alat yang terkalibrasi serta bisa memberikan hasil yang baik. Apakah alat ini cuma dimiliki oleh Bulog kah? Sebenarnya atau masyarakat bisa memilikinya sendiri? Sebenarnya masyarakat bisa memiliki, cuman setahu kami emang harganya agak lumayan. Tapi sebenarnya itu investasi kan, investasi. Yang utama itu alat ini semahal apapun alat itu ini harus dikalibrasi. Mungkin ada teman-teman kayak mitra maupun petani-petani yang punya alat ini juga. Siapa tahu bisa diselesaikan dengan dana desa, Bu. Ya, itu boleh itu, nggak apa-apa itu. Ya minimal kalau dari dana desa ataukah dari bantuan dari pertanian, ya nggak apa-apa, monggo. Jadi kita bisa sama-sama. Jadi nggak cuma mengandalkan dari Bulog, nunggu Bulog datang ngecek dulu kan, jadi panjang birokrasinya terus. Kalau emang bisa itu ya kita menyambut dengan baik Bulog. Jadi kita datang, Pak ini ada ini ya oke, kamu kirim kita, nanti kita verifikasi ulang apakah benar sesuai dengan ini.
dan kita langsung bayar. Baik, kalau kita bicara, katakanlah ini tips, berarti untuk mencapai kualitas yang diharapkan itu ya panennya harus sesuai waktunya, Bu ya. Sesuai. Jangan dipanen lebih dini. Adakah hal lain selain itu, Bu? Selain harus panen tepat waktu, misalkan jangan terkena hujan atau jangan disimpan terlalu lama atau betul, bagaimana, betul, ada betul. tips lain kah? Betul. Iya, karena Untuk perawatan gabah ini kan emang agak sedikit riskan, terutama kalau dia sudah panen. Tapi kita sudah ngobrol-ngobrol sama petani juga, dan petani-petani kita ini kan sudah terbiasa. Dia tahu timing-timing yang pas untuk panen. Jadi biasanya mereka panen itu di atas jam 10, nunggu hari sudah mulai cerah. Ya itu karena itu salah satu tips mereka supaya kadar airnya turun. Karena kalau dipanen lebih pagi, biasanya tuh kadar airnya masih tinggi. Jadi biasanya dia siang. Makanya saya yakin kalau petani-petani kita melalui penyuluh dari pertanian, mereka sudah banyak dapat ilmu bahwa ini. Sekarang tinggal bagaimana kita mengedukasi tentang harga yang dibeli oleh Perum Bulog. Itu aja, Mas. Jadi seperti yang saya bilang dari awal tadi, kita sesuai Perbadan nomor 2 tahun 2025, per tanggal 15 Januari 2025, Perum Bulog siap menerima gabah dengan syarat-syarat yang telah nanti ini tadi, kita rencana kita akan taruh di pos-pos kita. Jadi petani-petani kita ini langsung tahu, ini sekian, jadi Kualitas sekian, kadar air sekian. Jadi nanti waktu di spot, waktu kita periksa, ini kadar air 26. Dia tahu, berarti saya masuk kategori 2, Pak. Harganya bisa, Pak. sekian gitu. Iya, harganya sudah tahu. Jadi petani kita sudah tahu. Rencana kita seperti itu. mungkin nanti bisa juga melalui Tribun ya. Boleh. Kita bisa sebarkan, kita share. Nah, kami kan sudah buat tuh terkait dengan kriteria Cara-cara yang itu ya, terbaru cara tahu itu kualitas. bisa kami sampaikan. Dan satu lagi sih, kami punya call center juga. Jadi kalau misalnya para petani atau penyuluh atau siapapun yang ingin tahu terkait dengan hal-hal yang tadi, utamanya terkait dengan gimana sih Bulog, dan kalau misalnya memang dirasa Bulog itu belum ada di situ, ya silakan untuk diinformasikan melalui nomornya 0822 79 72 3975. Jadi nanti melalui call center tersebut bisa menyampaikan kepada kami gitu. Prinsipnya kami akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk hadir terutama di lokasi-lokasi panen itu gitu. Nanti kita akan buatkan pos-pos, mungkin kan akan lama nih masa panennya kan tadi sampai dengan bulan Mei gitu. Jadi harapannya dari para petani itu bisa, kalau memang ada hal-hal yang ingin dengan Bulog, misalnya tadi terkait mau mengecek kadar air atau mau menanyakan terkait dengan posko ya. Penjelasan terkait harga dan lain-lain, bisa ke posko kami. Yang misalkan nggak ada posko nih di daerah dia, bisa tanya di call center bisa? Iya, bisa dari call center tadi. Baik pemirsa, itu tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Ilis dan Pak Wage ya. Mulai dari cara kerja Bulog, kenapa harus ada standar A, B, C, karena itu juga ada sebagian yang langsung disalurkan, ada juga yang harus disimpan terlebih dahulu, sehingga kualitasnya pun harus dijaga. Nah, di sini kami menekankan kembali bahwa mulai besok itu harga baru. Ya, Bu ya. Bulog akan menyerap beras petani, gabah petani dengan harga 6.500 per kilogram, tentu dengan kategori atau kualitas yang sudah tadi dijelaskan. Kadar 25%, kemudian ada kategori kedua 25 sampai berapa persen, 26 sampai 30%, dan macam-macam. Ya mudah-mudahan di tingkat petani ini sudah dipahami dengan baik ya Bu ya. Nah terakhir nih Bu, saya ingin sedikit saja, bagaimana kemudian persaingan Bulog dengan Tengkulak ini di lapangannya? Jadi kalau untuk saat ini kita justru kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penggilingan. Jadi kita juga ingin perusahaan-perusahaan penggilingan baik yang kecil, menengah dan besar itu juga bersama-sama dengan Bulog untuk tadi untuk mencapai swasembada pangan tadi. Kan nggak mungkin Bulog itu bekerja sendiri gitu. Jadi tadi kan
dengan kapasitas gudang kami yang tadi hanya 100.000, kami masih butuh juga untuk space gudang dan lain-lainnya. Terus untuk yang sarana dan prasarana penggilingannya, nah ini kami akan kerjasama dengan para penggilingan itu. Justru kami akan kerjasama gitu. Kerjasama ya. Dengan para penggilingan dan juga BUMN yang ada di Sumatera Selatan. Baik. Pemirsa, kita sudah di ujung acara, namun sebelum kita tutup, kita ingin closing statement lah dari Bu Elis. Mungkin ada himbauan, tips, atau hal-hal lain yang sangat penting berkaitan dengan gabah petani, karena mengingat ini baru awal panen, Bu ya. Iya. Akan ada, masih panjang. Sampai Mei. Habis musim duren ini panen padi. Ya. Sampai Mei, Bu ya. Mei, Nah, artinya ini akan berlangsung cukup lama. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko kepada Bapak Ibu, para petani, dan juga seluruh masyarakat. Perum Bulog, khususnya Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, kami siap untuk melakukan penyerapan atas hasil panen dari para petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi, sesuai dengan untuk besok ya, kita akan menggunakan acuan peraturan yang terbaru, yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025. Namun perlu juga Bapak Ibu, para petani dan masyarakat melihat terkait dengan ketentuan tersebut. Di situ ada standar kualitas yang memang harus dipenuhi, sehingga Bapak Ibu, para petani dan masyarakat harus memastikan nih nanti hasil dari panennya itu benar-benar sesuai dengan standar kualitasnya. Namun pemerintah pun tetap nih memberikan kalau misalnya tidak sesuai dengan standar, tetap ada harga yang diberikan, tadi ada kategori 1, 2, dan 3. Nah, itu bukan hanya GKP, tetapi di dalam peraturan Badan Pangan Nasional tersebut juga diatur untuk GKP, GKG, dan juga untuk beras, baik secara kualitasnya dan harganya. Jadi pada prinsipnya kami juga akan terus-menerus melakukan monitoring dengan dinas terkait, misalnya dinas pertanian dan juga para penyuluh untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat dan khususnya berada di petani, sehingga harapannya nanti para petani juga bisa sejahtera, bisa menerima hasil panennya itu dengan hasil yang sesuai, dan juga khususnya Indonesia dan Sumsel juga swasembada pangan gitu. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden bisa tercapai. Baik. Pak Oke, ada yang mau sampaikan? Baik, mungkin sedikit menambahkan bahwa kami dari Perum Bulog siap untuk menyerap seluruh hasil panen beras dan gabah tahun ini dengan standar yang telah ditentukan oleh Bapak Panas tadi, yaitu nomor 2 tahun 2025 per tanggal 15 Januari besok, dan kita telah menyiapkan tim di lapangan juga. Satu yang mau saya sampaikan bahwa ya para teman-teman petani agar jangan takut harga ini jatuh, karena Bulog siap untuk membeli gabah petani dengan harga yang bagus agar semua tersenyum dan swasembada juga tercapai. Mungkin itu saja. Ya. Demikian pemirsa, statement cukup menarik. Satu kabar baik bahwa mulai 15 Januari 2025 HPP diterapkan 6.500. Kemudian tadi juga Pak Anu Age sudah menjelaskan seperti apa kriteria-kriteria yang untuk berdasarkan harga-harga yang diserap oleh Bulog. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tetap stay menyaksikan program-program Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Saya Eko pamit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.